menerapkan teori konstruktivisme ini dan apa saja yang harus dipersiapkan jika kita ingin melaksanakannya. Oke, baik. Terima kasih. Adakah pertanyaan lain? Sudah? Tidak ada yang bertanya? Kalau belum ada yang bertanya lagi, kita keep dulu untuk 2 pertanyaan ini. Saya persilahkan kepada pemateri untuk menjawab terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih tadi dari pertanyaan. Mohon maaf, saya tadi siapa ya? Lailatul Qalbi. Lailatul Qalbi ya Ustazah. Dari pertanyaan tadi, kalau yang saya dengar dan pahami tadi, untuk makalah, pemberian makalah dari guru ke siswa, apakah itu termasuk suatu konstruktivisme? Menurut pemahaman saya dan beberapa referensi yang saya baca, makalah itu termasuk mencerminkan suatu prinsip konstruktivisme, yaitu pertama adalah jika makalah yang diberikan menuntut siswa untuk melakukan penelitian yang mandiri, menganalisis informasi dan menghubungkan konsep-konsep dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah dimiliki. Nah, di sini siswa secara aktif mengkonstruksi pemahaman mereka melalui eksplorasi topik yang dipelajari yang mungkin yang diberikan dari pada guru pembelajar yang mungkin yang saat ini diberikan. Yang kedua mungkin refleksi dan evaluasi ya. Jika makalah yang memungkinkan siswa untuk merefleksikan pengetahuan yang mereka dapatkan, mengevaluasi ide-ide dan membuat kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang ada, maka proses makalah ini juga mencerminkan pembelajaran konstruktivisme. Yang ketiga, interaksi sosial dan diskusi. Berarti adanya interaksi sosial dan diskusi. Dalam konstruktivisme, interaksi sosial itu penting. Jika makalah yang didiskusikan dalam kelas atau digunakan sebagai bagian dari diskusi kelompok, siswa bisa mendapat kesempatan untuk belajar dari perspektif orang lain atau pengalaman dari orang lain. Namun, di sini ada namunnya, pemberian makalah bisa menjadi tidak konstruktif jika pertama, siswa hanya diminta untuk menyalin informasi tanpa proses kritis atau analisis. Yang kedua, makalah bersifat sangat kaku tanpa memberi ruang untuk kreativitas atau interpretasi dari siswa. Yang ketiga, tidak ada interaksi atau diskusi yang mengundang siswa untuk bertanya atau memperdebatkan isi makalah. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah dari penanya sudah puas? Iya, terima kasih atas jawabannya. Iya, Baik, saya kira cukup untuk pertanyaan yang pertama. Memang benar, sudah dijawab dengan cara gamblang ya oleh pemateri. Jadi dalam metode atau kita bisa sebut metode pembelajaran konstruktivisme ya, kalau kita sudah menerapkannya ke dalam pembelajaran, ada yang namanya berpikir, ada yang namanya paham, ada daya ingat, ada kemahiran. Ketika di situ terjadi semua proses-proses tersebut, maka itu bisa dikatakan bahwa pembelajarannya bersifat konstruktivisme, yaitu cara membentuk. Kalau tadi ada makalah dan lain sebagainya, berarti kita memberikan suatu masalah. Kamu yang awalnya belum tahu, teori belajar konstruktivisme belum saya jelaskan sama sekali. Sedangkan si pemateri yang memiliki tugas tersebut maka harus mencari literatur di situ tentang konstruktivisme. Dari situ pematerinya mengumpulkan dulu materi-materi yang ada. Sehingga setelah dikumpulkan dan lain sebagainya, kita lakukan presentasi, membuat masalah seperti ini, kita bahas. Apa yang kemudian belum dipahami, entah itu dari si pematerinya sendiri ataupun dari teman-teman yang mendengarkan. Sehingga di situ akan timbul yang namanya proses berpikir kritis dan lain sebagainya, mungkin nanti menimbulkan sebuah pertanyaan-pertanyaan sehingga aktif di situ. Maka di situ teman-teman akan memahami secara langsung, ternyata
teori pembelajaran konstruktivisme itu seperti ini. Maka tadi kalau ada yang tanya, misal penugasan dosen seperti ini, apakah termasuk konstruktivisme? Nah itu kan berarti sudah terjawab. Oh berarti implementasinya dalam pembelajaran itu seperti ini. Sama halnya dengan kita memberikan tugas kepada anak didik kita sesuai dengan usianya ya. Misal kalau di usia sekolah dasar ya tugas-tugasnya ya tidak seperti kita membuat makalah, mencari literatur review dan lain sebagainya, tidak. Tapi masalah-masalah yang berkaitan dengan materi pembelajarannya. Misal sains ya sudah melakukan percobaan, misal kayak biji kecambah dan sebagainya. Kalau kita hanya menyajikan sebuah video ataupun mengatakan di situ ada gambarnya, ada prosesnya dari bijinya, kemudian di situ menjadi kecambah, ada akarnya, ada daunnya dan lain sebagainya, mungkin saja anak menerima. Tetapi ketika anak tidak bisa menerima tersebut karena tidak percaya, masa pertumbuhannya seperti itu, akhirnya dilakukanlah tugas, yaitu percobaan sendiri. Oh dari percobaannya di situ harus diteliti. Hari pertama difoto, dilihat seperti apa perkembangannya. Hari kedua, ayo panjang akarnya seperti berapa. Hari ketiga, panjang akarnya bertambah atau berkurang. Oh tadi ada yang mungkin hari kelima itu sudah akarnya panjang, tetapi ada juga yang akarnya itu pendek. Ini alasannya kenapa? Nah ternyata pas waktu kita masuk ke kelas, kita bahas di situ, ternyata oh yang tadi akarnya lebih panjang itu karena diletakkan di tempat gelap. Kalau yang ditempatkan di tempat terang dan lain sebagainya, tumbuhnya itu seperti ini. Nah kita bahas juga dari situ. Akhirnya kan ini menimbulkan anak bisa berpikir dari pengalamannya, dia ternyata paham, oh prosesnya tumbuhan, makan dan lain sebagainya, tumbuh dan lain sebagainya itu seperti ini. Nah itu tugasnya. Kalau misalkan kita yang mahasiswa seperti ini, ya memang tugasnya seperti ini. Kita mencari referensi, kita melihat apakah teori ini benar, siapa sajakah yang membahas tentang teori ini dan lain sebagainya, itu yang akan kita bahas, yang perlu kita ketahui. Kita cross check lagi. Nah itu misalkan dalam dunia ataupun penerapannya pada tingkat sekolah tinggi ataupun perguruan tinggi. Nah mungkin saya persilakan kepada pemateri untuk menjawab pertanyaan kedua dari Mbak Gina. Ya, terima kasih Ustazah. Yang pertanyaan ke nomor 2 itu tentang usia ya, kalau nggak salah ya, efektivitas pendekatan konstruktivisme dalam pembelajaran pada usia berapakah. Sebenarnya dalam beberapa referensi dari beberapa teori ada tahapan ya, penjelasan terkait usia dan efektivitas konstruktivisme. Pertama, anak usia dini yaitu di antara usia 6 tahun ke bawah, yaitu anak-anak ini belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi lingkungan sekitar. Menurut teori Jean Piaget menyebutkan tahap ini sebagai tahap pra-operasional, di mana anak-anak tuh mulai mengembangkan bahasa dan berpikir simbolis, tetapi belum memiliki kemampuan berpikir logis yang matang. Biasanya pada usia ini anak-anak tuh diberi kesempatan untuk belajar melalui bermain, eksplorasi bebas, dan pengalaman fisik. Artinya pembelajaran yang berbasis pengalaman, artinya tidak memberikan suatu pembelajaran secara formal. Jadi dibiarkan untuk bermain dengan kawan dan melihat atau mempelajari lingkungan. Yang kedua, anak usia sekolah dasar itu kepada usia 6 sampai 12 tahun. Pada usia ini anak-anak berada pada tahap operasional konkret, yaitu menurut teori Piaget, di mana mereka mulai bisa berpikir logis tentang hal-hal konkret, tetapi masih sulit memahami konsep abstrak. Pendekatan konstruktivisme efektif ketika anak-anak didorong untuk belajar melalui eksperimen, kerja kelompok, dan tugas-tugas yang melibatkan pemecahan masalah nyata. Nah, di sini anak-anak ini bisa mulai membangun konsep-konsep yang lebih rumit berdasarkan pengalaman diskusi. Artinya sudah ada pembelajaran formal dan diskusi di dalam kelas. Yang ketiga, usia remaja 12 tahun ke atas. Pada tahap ini, remaja termasuk pada tahap operasional formal, di mana mereka mampu berpikir abstrak, logis, dan hipotesis.
Konstruktivisme sangat efektif pada usia ini karena remaja memiliki kemampuan untuk mengeksplorasi ide-ide kompleks dan memikirkan berbagai kemungkinan. Mereka juga lebih siap untuk terlibat dalam pembelajaran mandiri, refleksi, diskusi kelompok, serta berpikir kritis dan kreatif. Pendekatan seperti pembelajaran berbasis pendidikan atau proyek sangat cocok pada usia remaja ini. Yang keempat, dewasa di atas usia 12 tahun ke atas, mungkin di usia SMA ya mungkin atau kuliah. Pada usia dewasa ini pendekatan konstruktif yang lebih relevan itu terutama dalam konteks pembelajaran yang menekankan keterkaitan antara pengalaman pribadi dan pengetahuan baru. Orang dewasa biasanya memiliki banyak pengalaman hidup yang bisa dihubungkan dengan konsep baru yang merupakan elemen penting dari konstruktivisme. Dalam pembelajaran orang dewasa, keterlibatan aktif, refleksi, dan penerapan langsung dari apa yang di pelajaran sangat dianjurkan. Artinya dalam usia dewasa ini lebih ke implementasi yang apa yang diberikan oleh dosen atau guru di dalam kuliah itu langsung diimplementasikan di dalam lingkungan sosial atau lingkungan keluarga. Mungkin itu yang saya berikan dari jawabannya. Terima kasih. Baik, saya kembalikan ya. Saya kembalikan ke penanya. Mungkin ada tambahan atau sanggahan atau kurang. Kalau saya kurang puas dengan jawabannya, monggo. Untuk memastikan saja, berarti penggunaan teori konstruktivisme di dalam pembelajaran itu bisa sebenarnya dilakukan dari usia dini, tapi hanya lebih kepada takaran penggunaan takaran pelaksanaannya gitu ya, berarti seperti ketika masih kecil tetap ada teori konstruktivisme, tapi karena mereka masih belum bisa melakukan atau berpikir secara logis dengan baik, maka lebih banyak bantuan dari orang luar. Tapi setelah semakin dewasa, berarti kita semakin bisa menerapkan teori konstruktivisme ini ke dalam pembelajaran, yang dimana peserta didik itu berarti jadi lebih aktif, menjadi lebih mandiri, dan kita hanya sebagai pendamping saja gitu berarti. Iya, benar. Jadi kalau kita pandang dari segi pendidikan ya, pendidikan di Indonesia sendiri pasti mulainya dari pendidikan anak usia dini. Tentu yang di situ umur usia 4 sampai 5 tahun dan lain sebagainya sampai ke atas. Nah, porsi yang kita berikan untuk konstruktivisme itu memang disesuaikan dengan usianya. Kalau misal kita mau dipraktekkan kepada anak usia yang memang belum masuk waktunya masuk sekolah ya, masuk sekolah formal, maksudnya di sini dia masih dalam lingkungan keluarga atau hanya belajar di rumah. Yang kita berikan atau yang kita terapkan itu sesuai, yaitu bantuannya tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Gina, benar memang. Jadi dari segi bantuannya, karena sebagai seorang pendidik ataupun guru ataupun orang tua di sini berarti kita dianggap sebagai orang dewasa. Yang tentu kita di situ paham mana yang benar, mana yang salah, atau lebih memahami daripada si anak. Nah, dari situ ketika anak mengalami masalah, maka seberapa besar bantuan yang harus kita berikan sehingga anak ini bisa berjalan di jalan yang benar atau jalan yang lurus lah ya. Jadi di situ memang bantuan yang kita berikan akan kita kurangi terus agar kemudian di situ terbentuk anak bisa membangun pengetahuannya sendiri. Ketika usianya masih usia sekolah dasar, usia dini, maka bantuan yang kita lakukan lebih kita perhatikan lagi dan lain sebagainya. Mungkin memang kalau kita sudah masuk ke dalam proses pembelajaran yang terjadi di sekolah formal, memang akan ada kekurangan-kekurangan dari teori konstruktivisme. Kalau kita pandang konstruktivisme ini memang anak memahami ataupun membentuk pengetahuannya itu dari pengalaman-pengalamannya. Nah, itu ketika ya kita fokus terhadap anak tersebut. Tetapi ketika nanti kita sudah masuk ke dalam proses pembelajaran formal, yang di situ berarti dalam satu kelas kita memiliki siswa banyak, mungkin ya banyak juga, kemudian untuk pendidiknya itu hanya bersifat ya minimum lah. Nanti pasti akan terlihat di situ dari kelemahan metode-metode ataupun teori-teori pembelajaran. Kalau sekarang kita bahasnya tentang teori belajar konstruktivisme, nah ini ada juga dari kelebihannya tadi ada, dari kelemahannya juga ada.
Nah, terkadang guru itu tidak memperhatikan muridnya secara keseluruhan. Misalnya, guru tidak pernah memberikan kesempatan pada peserta didiknya untuk menyelesaikan suatu masalah atau berdiskusi sehingga peserta didik hanya mendapat pembelajaran yang itu-itu saja. Nah, kadang karena kita merasa, oh anak ini tidak bisa menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya, maka gurunya yang akan menyelesaikan agar lebih cepat dan lain sebagainya. Nah, ini yang tidak diperbolehkan ataupun yang membuat teori konstruktivisme ini tidak akan berhasil. Karena tadi takaran kita membantu si anak itu harus disesuaikan dengan usianya. Kalau memang si anak membutuhkan bantuan lebih, ya kita berikan lebih. Ketika usianya lebih matang lagi, maka bantuan ini kita kurangi lagi. Maka ketika kita mempraktekannya di dalam kelas, nah ini pemantauannya si guru harus menyeluruh terhadap siswa. Kita tidak bisa memotong ketika siswa A sudah bisa menjawab benar, ya kita harus memberi kesempatan siswa lain meskipun jawabannya benar. Meskipun sama nanti yang dijawab, ya kita tidak bisa bosen, ya jawabannya ini terus, tidak langsung diganti ke pertanyaan sebelumnya, ya kita ukur, kita beri kesempatan teman-teman lainnya. Bahwasanya ini bisa membentuk pemahaman anak ataupun anak merasa dianggap. Anak di sini akan bebas. Oh, mungkin saja yang saya sampaikan ini berbeda dengan yang sudah disampaikan teman saya tadi. Sehingga anak di sini dengan cara mengucapkannya sendiri, cara mengungkapkannya sendiri, itu yang dia bisa memahami. Berbeda dengan mendengarkan ya. Kalau mendengarkan yang dijelaskan guru atau temannya, di situ mungkin saja dia belum bisa mencerna. Tetapi ketika dia sudah bisa mengungkapkannya sendiri, dibicarakan, diungkapkan, maka pemahamannya itu akan diingat terus. Nah, kita harus memberi kesempatan seperti itu. Kalau kelemahannya lagi, tidak semua guru atau pendidik itu mempunyai karakter atau sifat yang sama. Jadi, ya kesabarannya tadi itu tidak sama. Jadi, apabila peserta didik itu tidak dilibatkan secara aktif dalam prakteknya, maka daya ingat siswa ini juga akan rendah. Maka pengetahuan siswanya juga tidak akan berkembang. Nah, itulah kenapa kita harus mempertimbangkan dukungan-dukungan tadi atau dorongan-dorongan tadi, bantuan yang kita berikan itu porsinya berapa persen atau berapa yang dibutuhkan anak untuk dibantu agar anak itu selesai menyelesaikan masalahnya ini ataupun tugasnya ini selesai. Nah, dari situ akan timbullah suatu dari daya ingat, kemudian pengetahuan, kemudian perkembangan anak itu akan sangat baik. Nah, seperti itu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Ngapunten Ustazah ingin bertanya. Iya. Oh, Ya. sebelum bertanya dari Mbak Guru sudah jelas ya berarti tadi untuk pertanyaannya sudah terjawab ya? Sudah, tapi saya kan tadi ada pertanyaan lanjutan, seperti apa saja sih berarti yang harus disiapkan kita sebagai pendidik itu untuk ketika mau melaksanakan teori konstruktivisme ini, terlebih kayak ketika di dalam kelas yang mana muridnya itu bukan tahap atas ya atau tahap tinggi, tapi seperti siswa pendidikan usia dini ataupun SD gitu, itu kan karena lebih banyak porsi yang harus kita berikan, tapi biasanya anaknya kan juga lebih berbeda-beda dan lebih susah gitu sudah untuk melihat kemampuannya masing-masing gitu lah. Itu kan pasti lebih susah sudah berarti nanti di pelaksanaannya. Itu apa saja harus kita siapkan begitu? Baik, mungkin kalau dalam penerapan teori konstruktivisme ini apa saja yang perlu kita siapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, karena konstruktivisme ini kita membebaskan siswa, kita membebaskan dari mana pengetahuan itu diperoleh dan lain sebagainya. Jadi terlepas itu dari kita memakai kurikulum apa dan lain sebagainya, yang penting kita bebaskan dulu siswanya. Berarti kita harus merancang pembelajarannya terlebih dahulu. Misal kita mau membahas tentang materi A gitu ya. Nah, di situ kita harus sudah jelas di situ. Nanti kita siswa kan jelas ya, di situ ada rancangannya atau tahapannya. Nah, siswa di situ memberikan ide-idenya, misal meskipun itu keluar dari apa yang kita inginkan, tidak apa-apa, kita terima saja ide-ide tersebut dari siswanya. Jadi setiap siswa harus memberikan idenya terlebih dahulu. Nah, dari kita menempatkan siswa sebagai kekuatan timbulnya pemikiran ini ataupun yang nanti gagasan-gagasannya itu kita terima, maka di situ sebenarnya kita sudah membentuk dasarannya dulu, membentuk bahwa siswa tidak ada salah, tidak ada pengetahuan ataupun yang diucapkan siswanya itu salah.
dari kemudian memformulasikan kembali ide-ide tersebut. Contohnya dari ide siswa tadi, oh ada yang benar, ada yang salah, dan lain sebagainya. Mengapa kok salah, mengapa kok benar, kita tidak bisa ngejudge mereka bahwa ini salah, ini benar. Tapi kita harus memberikan bahwa oh sebenarnya yang kita kaji dari pesan-pesannya itu seperti ini, bahwa berarti tadi idenya salah atau benar. Maka yang perlu disiapkan adalah yang pertama memang tahapan-tahapan pembelajaran, ataupun kalau kita menggunakan media pembelajarannya, berarti kita berikan rangsangannya terlebih dahulu. Misal kita mau membahas tentang akhlak terpuji. Kan anak belum tahu akhlak terpuji itu seperti apa dan lain sebagainya. Ini termasuk akhlak terpuji apa tidak dan lain sebagainya. Ya kita sediakan medianya terlebih dahulu. Misal medianya sebuah video ataupun gambar. Kita tampilkan di situ. Berarti kita suruh idenya anak-anak seperti apa? Oh, dari video pertama atau gambar pertama, itu yang terlihat seperti apa? Oh, tadi ketemu temannya di jalan, mau ngajak salaman, ditepis dan lain sebagainya. Oh, kalau yang siswa satunya lagi mengungkapkan, oh tadi itu tidak sengaja tersenggol karena ternyata tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Nah ini kan idenya berbeda-beda dan lain sebagainya. Baru dari situ kita nanti maju ke tahap selanjutnya. Kita beri pemahaman. Oh ternyata tadi menepis salam. Dari gambar pertama ada yang menyebutkan bahwa mau bersalaman tapi ditepis, ditolak. Nah itu berarti sopan atau tidak. Kalian merasa di situ merasa bahagia atau merasa sedih ketika dilakukan temannya seperti itu dan lain sebagainya. Mereka yang menilai. Siswa yang menilai, bukan guru yang mengatakan itu sopan, itu tidak sopan atau salah, tidak. Tapi siswanya di situ. Oh, tidak sopan. Misal seperti itu, ada yang menjawab tidak sopan. Oh, tadi tidak sengaja, tidak tahu, itu nyenggol saja karena tidak fokus, tidak tahu kalau temannya lewat. Ada yang mengartikan seperti itu. Oh, misalkan berarti di situ kan diacuhkan atau dia tidak tahu lah. Ini berarti kalian kalau misalkan ketemu temannya terus seperti itu perasaannya gimana? Oh sedih, dari perasaan sedih dan lain sebagainya. Ini kemudian baru dikonstruksikan bahwa di situ timbullah berarti oh tidak sopan. Oh berarti kita ketika bertemu harus saling menyapa, tersenyum dan lain sebagainya. Meskipun itu terhadap orang yang dikenal maupun tidak dikenal ya kita ada adabnya sendiri-sendiri. Nah kita siapkan materi-materi seperti itu ataupun media-media yang mendukung dalam menjelaskan metodenya ataupun materinya. Nanti kita beri tugas, setelah itu kita beri penugasan. Kalau tadi contohnya hanya seperti demikian rupa, kita beri contoh yang lain. Apakah siswa nanti bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan mana yang termasuk adalah sopan santun dan mana perilaku yang dianggap tidak sopan santun. Nah, ternyata masih ada yang salah lagi dalam mengumpulkan. Nah, kita tanya, oh yang seperti ini masuk ke dalam santun dan lain sebagainya. Benarkah? Kita tanyakan dulu kepada anaknya, benarkah? Ayo dipikir lagi dan lain sebagainya. Ini kan kita mendorong anaknya. Jadi persiapannya memang dari segi materi, dari segi medianya, kemudian dari segi metode pendekatannya seperti apa. Dari situ kita membutuhkan media visual, audio visual dan lain sebagainya. Itu kita untuk menerapkan konstruktivisme memang harus didukung dengan adanya bahan ajar sedemikian rupa dengan tahapan-tahapan pembelajarannya yang runtut. Jadi tidak melencong-melencong ditanya misal diterangkan saja terus diberi soal. Nah ini kan tidak runtut, baru nanti dibahas oh salah ini salah. Nah itu kan baru pembahasan. Namanya nanti untuk mengkonstruk berarti tidak, ini kita memaksakan sama dengan memaksakan apa yang dianggap oleh orang dewasa benar, maka bagi anak itu harus dianggap benar. Berbeda kalau kita tahapan-tahapannya itu dari tahapan-tahapan paling bawah, disusun dari bawah dulu. Oh, anak memahami terlebih dahulu, kemudian anak di sini mempraktekkan by project dan lain sebagainya. Baru di situ kita beri masalah baru, apakah bisa menyelesaikan dengan cara penyelesaian yang sama. Baru di situ kita ambil kesimpulannya. Dari itu barulah kita lihat apakah anak tersebut sudah benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tujuannya kan berarti sama, pemahaman guru dan pemahaman anak itu sama. Apa yang ingin disampaikan guru akhirnya tersampaikan kepada anak. Itu nggih. Jadi memang guru sebelum ngajar butuh RPP, butuh tahapan-tahapannya itu harus jelas ya ini, agar nanti dalam menyampaikan materi itu tidak tumpang tindih. Dalam memberikan tugas juga tidak
tumpang tindih, sehingga nanti hasilnya ya juga kualitas pembelajarannya akan lebih baik daripada kita di situ hanya spontanitas. Oh ya ini langsung, oh tak kasih ini, tak kasih ini. Nah ini kan namanya ide yang tercetus saat kita mengajar. Tapi alangkah baiknya ketika kita menyusun tahapan-tahapan pembelajaran ini sebelum kita memulai pembelajaran. Nah itu bisa kita dukung dengan adanya media tadi, dengan adanya metode ataupun strategi pembelajaran yang lain dan lain sebagainya, disesuaikan dengan usianya siswanya. Gitu. Bagaimana Mbak Gina? Ya, baik, terima kasih Ustazah. Ya mungkin ada tambahan dari teman-teman atau yang tadi ingin bertanya lagi. Oh iya, Ustazah, mengenai teori konstruktivisme yang masih ada keterkaitan dengan kemajuan zaman, apalagi di bidang AI, ya. Pertanyaannya itu bagaimana teori konstruktivisme beradaptasi dengan perkembangan AI dan pembelajaran semacam teknologi gitu Ustaz ya, tentang pembelajaran mesin gitu ya, di mana peran guru dan interaksi manusia bisa hitungannya itu kurang, intensitasnya itu kurang. Apakah konstruktivisme masih efektif dalam pembelajaran berbasis teknologi canggih? Ya, saya rasa itu Ustaz yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih untuk penanya yang ketiga. Saya persilakan dulu untuk pemateri untuk menjawab. Ya, terima kasih kepada Muhammad Hussein Fazullah yang tadi bertanya ya. Pertanyaannya, apakah IA bisa sepenuhnya menggantikan peran guru? Apakah peran guru akan berkurang atau tetap efektif? Sebenarnya menurut saya ya, ada manfaatnya untuk penggunaan IA ya dalam pendidikan. Yang pertama, AI itu dapat membantu menyediakan pembelajaran yang lebih personal dan adaptif, yaitu menyesuaikan materi dan kecepatan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa. Kita bisa tahu bahwa dengan adanya AI ini kita bisa dipermudah dengan pembelajaran dan kita tidak perlu mencari-cari referensi yang mungkin kita harus datang ke kampus atau ke perpustakaan. Yang mungkin itu kalau bagi saya sendiri ya sebagai pekerja ini agak mustahil ya, karena keterbatasan waktu. Dengan adanya AI ini sangat membantu untuk pekerjaan saya, apalagi untuk di dalam kerja saya yang sebagai tim untuk bekerja lebih cepat yang dibutuhkan oleh organisasi. Yang kedua, manfaatnya itu adanya peningkatan akses pengetahuan. Teknologi AI dapat memberikan biasanya akses ke pengetahuan secara luas melalui platform online yang memungkinkan siswa belajar kapan saja dan di mana saja. Ini sangat membantu dalam menciptakan pembelajaran lebih efektif. Artinya dengan adanya ini siswa juga harusnya lebih efektif ya dengan belajar, karena kita bisa semua pemahaman dari pembelajaran tidak hanya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, bahasa Spanyol atau bahasa Jepang atau mungkin bahasa Arab, itu kita bisa mengaksesnya lebih luas daripada kita tidak menggunakan teknologi IA ya, kalau menurut saya ya. Karena kita hanya yang tadi saya bilang hanya keterbatasan waktu, dan yang kedua keterbatasan sumber daya. Mungkin kita tidak mungkin untuk belajar di perpustakaan di luar negeri. Kita contoh kita bisa bahasa Arab tapi kita ke perpustakaan yang mungkin yang ada yang lebih lengkap itu di Jakarta atau di tempat mana, seperti itu. Yang ketiga, adanya otomatisasi tugas administratif. Artinya AI itu dapat mengurangi beban guru ya sebenarnya dalam tugas-tugas administratif seperti penilaian otomatis, pembuatan laporan, atau pemantauan perkembangan siswa, sehingga guru bisa fokus lebih pada aspek pembelajaran dan interaksi langsung dengan siswa, sehingga penilaiannya sebenarnya lebih mudah. Apalagi kita dibantu dengan adanya program Excel, itu sangat lebih efektif ya menurut saya daripada kita manual atau menulis satu persatu dengan jumlah yang siswanya mungkin kalau di angka 10 atau 20 mungkin bisa, tapi kalau di angka udah ratusan mungkin agak susah ya, agak sulit untuk cepat memberikan nilai.
dari semuanya itu menurut saya peran aktif AI itu sebenarnya mempunyai manfaat ya, artinya tidak ada apa ya, artinya itu lebih efektif kalau menurut pribadi saya. Mungkin untuk kawan-kawan lain mungkin punya pendapat yang lain, mungkin seperti itu jawabannya. Oke, Mas Fajar. Adakah tambahan dari audiens? Mungkin saya tambahkan ya, sedikit saya tambahkan. Kalau tadi memang, kalau saya dari pemateri memang ini untuk siswa tingkat tinggi. Jadi penerapan pada misal kita nih yang ada sekarang sebagai mahasiswa dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kedudukan AI ataupun dengan kemajuan teknologi sekarang ini, misal kita terapkan ataupun misal berada di sekolah dasar atau berada di anak usia dini dan lain sebagainya, yang tentu intensitas mereka untuk memegang gadget dan lain sebagainya itu memang harus dibatasi, karena kan tidak baik ya ketika mereka HP-HP-an, melulu dan lain sebagainya, mungkin nanti dampak negatifnya juga berlaku. Tapi kalau tadi dikatakan apakah nanti efektif, apakah bisa menggantikan peran guru dan lain sebagainya, tentu kita kembali ke 2019 ya, 2019 2020 kemarin saat kita pandemi COVID ya. Saat pandemi COVID berarti di situ anjurannya pemerintah yaitu melakukan pembelajaran secara daring. Nah, dari situ kita bisa melihat bagaimana dengan adanya teknologi sekarang ini kemudian pembelajaran itu bisa dilakukan di rumah. Karena apa? Adanya sosial media, adanya internet dan lain sebagainya yang kemudian ada dan hadir di tengah masyarakat itu memang mengubah cara pandang, budaya, cara berpikir hingga ideologi ataupun ya dalam menjalani kehidupan ini. Sehingga hal-hal yang kemudian tadi dikarenakan interaksi yang biasanya kita lakukan secara tatap muka dan lain sebagainya, di era itu tidak ada yang namanya jarak, tidak ada yang namanya interaksi itu mengenal jarak, ruang, waktu, dan lain sebagainya. Mau kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, dan lain sebagainya, itu bisa dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi tadi. Nah, itu sudah terlaksana ketika kita melakukan pembelajaran daring saat, ataupun yang saat ini kita lakukan, ini juga kan pemanfaatan dari teknologinya sendiri. Jadi tidak membatasi, ataupun ya untuk melatih konstruktivisme, ataupun penerapannya itu masih sama saja, masih bisa diterapkan. Tapi dalam hal ini kita harus tahu manfaatnya sosial media di mana. Ketika kita di sini sudah di usia kita yang sudah remaja ataupun dewasa ini, kita paham apa yang kita butuhkan dari tugas yang diberikan, yang kita cari ini. Tapi kan berbeda dengan anak usia sekolah dasar. Diberi kesempatan memegang HP dan lain sebagainya untuk mencari materi, ataupun tadi disuruh membuka, oh dari pembelajarannya tugasnya disuruh melihat YouTube, dibuka ini, tapi nanti bisa saja ke yang lain dan lain sebagainya. Maka perlu adanya yang namanya pendampingan dari orang dewasa. Memang kalau untuk pemanfaatannya memang bagus sekali, bisa kita manfaatkan dari segi intelektualnya, dari segi kita memperoleh referensi dan lain sebagainya untuk pembelajaran. Kita tidak perlu harus melakukan percobaan secara langsung, harus guru mencontohkan secara langsung dan lain sebagainya. Bisa saja kita langsung mengirimkan, oh ini dilihat dari video ini dan lain sebagainya, ayo dipraktekkan sesuai itu. Bisa saja seperti itu dan lain sebagainya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang mendukung. Itu kan sudah kita terapkan pada saat pandemi maupun yang kita terapkan sekarang ini. Maka itu tidak akan membatasi teori belajar konstruktivisme itu tidak terbatasi dengan adanya kemajuan teknologi ini. Malah ini membantu sekali, atau ya bisa berjalan dengan berdampingan, karena tergantung bagaimana cara kita menyikapi atau cara bagaimana kita memberikan tugas dan mereka bisa menyelesaikannya. Nah, itu yang terpenting di situ. Jadi kalau tadi mungkin ada menggantikan guru dan lain sebagainya karena kurangnya interaksi, itu tidak, kita tetap bisa berinteraksi di sini. Kita masih bisa menggunakan banyak sekali sosial media yang bisa kita gunakan untuk berinteraksi. Contohnya kita menggunakan Zoom. Contohnya ketika mungkin anak sekolah dasar ya menggunakan WA, kan masih bisa tanya jawab lewat situ. Kok kurang paham dengan tugasnya, ya meskipun ibunya ya yang ngechat ibunya, tapi kan anaknya kan tanya dulu sebenarnya ke ibunya. Ada peran penggantinya, ada guru penggantinya di situ, tanya ke orang tuanya.
Bu, ini tugasnya gimana kok nggak paham? Oh, ibunya juga nggak paham, dan tanya ke gurunya lagi. Kan ada interaksi, tetap ada interaksi tanya jawab dan lain sebagainya. Tetap ada di situ untuk menyelesaikan masalah, tetap ada dengan kemajuan AI ataupun ya teknologi sekarang ini. Maka kalau sekarang memang karena sekarang trennya adalah kurikulum merdeka, yang di situ memanfaatkan media dan sebagainya, ngajar harus ada medianya lagi, ada pembaruan lagi dan lagi. Maka kalau sekarang itu penelitian yang sering muncul itu adalah ya bagaimana cara pemanfaatan teknologi itu di era digital. Biasanya itu kita sebut sekarang itu era digital. Bagaimana cara pemanfaatnya? Apakah teori-teori yang sudah terdahulu itu gugur? Tentu tidak gugur, tapi bisa saja semakin berkembang karena ya zamannya berkembang, maka pengetahuan ataupun teori-teori yang zaman dulu itu juga bisa dikembangkan. Cara pendekatannya bisa dikembangkan, tapi induknya ataupun cara pemahaman pemanfaatannya itu memang masih mengikuti teori yang terlebih dahulu. Kalaupun sekarang muncul teori-teori terbaru atau cara-cara pendekatan terbaru, ya memang karena memang sudah harus mengikuti ataupun sesuai dengan kebutuhan masyarakat di zaman ini. Kalau memang sekarang sudah ada sosial media yang lebih mempermudah kita, ya berarti itu adalah memang yang kita butuhkan sekarang adalah kemudahan itu. Berbeda kalau tadi harus datang ke tempat, harus melakukan percobaan secara mandiri. Tapi kan sekarang ada loh aplikasi. Saya tuh waktu sekolah SMA itu ada aplikasi, misal ada percobaan ya, cacing itu ketika dia dimasukkan ke tanah, kemudian di atasnya diberi penyinaran dan lain sebagainya. Nah, apakah dia di situ akan terjadi aktivitas, misal aktivitas dia makan atau bergerak dan lain sebagainya. Nah, itu ada aplikasi yang memang diatur dengan apa ya, percobaannya sudah dilakukan. Misal percobaannya sudah dilakukan ternyata gerak seperti ini, maka di aplikasi tersebut bisa kita kondisikan bahwa oh ini cacingnya kita taruh, kita masukkan ke dalam tanah, dikubur. Itu ada waktu itu saya pernah coba aplikasi itu. Jadi kita tidak harus siswa melakukan secara langsung, tetapi menggunakan teknologi kita bisa menyajikan materi-materi yang kita sampaikan lewat dari apa ya, kalau namanya model, dari modelnya ya, modelnya apa ya, medianya. Itu media tergantung mau itu bersifat digital, mau itu bersifat cetak dan lain sebagainya, yang penting bisa mendukung pembelajaran. Kalau model itu kan berarti yang bisa menggantikan, yang aslinya kan tidak bisa kita bawa ke sekolahan, ataupun keterbatasan biaya, keterbatasan prasarana, maka bisa diganti dengan model yang namanya model ini. Kita perumpamakan ini, oh kita menggunakan misal pakai diorama. Ada yang tahu diorama? Kita kan bisa membentuk ekosistem secara diorama. Kalau kita mau pengalaman secara langsung, nggak apa-apa, siswa dibawa ke kebun binatang misalkan, untuk mengamati, oh ini loh, ketika berinteraksi hewan-hewan dan lain sebagainya, ini seperti ini, mengamati langsung. Ke taman misal, ada di situ ada ekosistemnya seperti apa di taman, oh ada burung, ada bunga, ada kupu-kupu, oh kupu-kupunya nemplok di bunganya, itu ngambil nektar, ngambil madunya kalau kita tahu. Nah itu kan kita harus ke lapangan langsung, tetapi di sini kan kita bisa menyajikannya dengan model penggantinya, memakai diorama misal, menggunakan miniatur kan seperti ya bumi, misal globe dan lain sebagainya, itu kan sebenarnya miniatur. Nah, itu kan juga perkembangan teknologinya, berdasarkan perkembangan teknologi, didukung misalnya dengan video. Oh ini bentuk nyatanya di depan kita modelnya, tetapi kita dijelaskan lagi dengan videonya. Nah ini kan sebenarnya adanya perkembangan teknologi itu malah mendukung dengan kualitas pembelajaran jika kita bisa memanfaatkannya sebagai pendidik. Kalau sebagai pendidik kita tidak bisa memanfaatkannya, ya malah yang terjadi ya negatifnya. Karena mungkin saja ketika kita menggunakan model-model seperti ini, menggunakan penugasan-penugasan yang berbau teknologi, anak tidak bisa fokus terhadap penyelesaian masalahnya, tapi malah timbul masalah baru karena kurang paham, karena mungkin sinyalnya buruk dan lain sebagainya, buka salah link dan lain sebagainya, sehingga tidak menemukan seperti yang sudah dicantumkan gurunya. Kan hal-hal seperti ini kan yang di luar kendali kita. Nah ini bagaimana cara kita untuk meminimalisir hal-hal tersebut. Itu kalau pendapat saya seperti itu. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman? Nah, terima kasih. Cukup ya? Cukup, ada. Oke, cukup. Waktunya juga alhamdulillah sudah pas selesai.
saya ucapkan terima kasih kepada pemateri. Mungkin pemateri yang satu memang belum bisa hadir ataupun belum bisa melakukan presentasinya hari ini, tetapi untuk pemateri yang satu sudah berkenan untuk mempresentasikan. Kita berikan applause untuk pemateri kita malam hari ini. Terima kasih juga kepada audiens yang sudah aktif bertanya maupun di situ menyampaikan inspirasinya ataupun ilmunya. Dari saya sendiri mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang lebihnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Sama-sama. Boleh meninggalkan Zoom-nya.